Oke guys, sekarang kami berada di pedalaman Australia Barat untuk mencari makhluk yang harus kalian lihat langsung supaya kalian percaya. Iblis berduri bagaikan patung hidup dan rumor yang beredar kalau itu sangat tajam. Bisa bikin berdarah kalau coba menangkapnya. Kalau kita beruntung, kita akan buktikan rumor tersebut. Ayo kita cari. Mereka hidup hanya dengan makan semut karena kebutuhannya cuma itu. Kalau ada gundukan atau barisan semut, kemungkinan besar ada setan berduri di sekitar sini. Jadi kita bisa membuat perimeter dan mulai memindai area tersebut. Mereka ahli dalam kamuflase di lingkungan ini, jadi kalian harus mempersempitnya ke titik yang tepat. Aduh, sangat tajam. Ini sudah jelas. Habitat setan berduri. Semua yang ada di sini berduri. Seperti tanaman ini seperti daun silet kecil. Aku harus berhati-hati selagi kita mencari makhluk ini. Itu dia, ini indikasi yang bagus. Kamu lihat garis di tanah itu? Itu jejak semut. Kamu bisa lihat beberapa semut-semut kecil berjalan kembali ke sarangnya. Ini bagus guys, kita punya lingkungan berpasir. Kita dapat makanannya. Sekarang waktunya untuk menemukan iblisnya. Yang kucari sekarang adalah jejak kaki atau garis luarnya. Ini sangat kontras dengan lingkungannya. Lingkungan sekitar sini, garis luar ekor dan tanduk di bagian depannya. Dan itulah yang akan kupindah di sepanjang punggung bukit dan di sepanjang semak belukar ini. Untungnya, iblis berduri itu tidak terlalu cepat. Kamu bisa lihat, kenapa kau harus menjadi hewan yang sangat khusus untuk menjadikan ini rumahmu. Karena manusia tidak sanggup tinggal di sini. Oh, aku melihatnya. Dapat, kita dapat iblisnya. Hoho, ya, kita dapat guys. Wah bro, ini adalah kadal paling keren di muka bumi ini. Ya Tuhan, aku sangat senang ini. Aku tidak percaya kita menemukan iblis berduri. Coba lihat betapa kerennya naga kecil ini. Ini salah satu target utama di sini. Dan tidak seperti sepupu mereka di Amerika, di Meksiko, kadal bertanduk. Kadal ini benar-benar sangat berduri. Dia menggembungkan tubuhnya dan mendorong duri itu keluar. Itu salah satu mekanisme pertahanannya. Dan aku bisa bilang, kalau kamu memegang iblis berduri ini, tanpa tahu kalau itu tajam, kamu akan dapat beberapa tusukan. Lihat betapa samar pola warnanya. Hewan ini unggul dalam kamuflase di lingkungan ini, mulai dari pasir yang terlihat di lengannya, hingga dedaunan dan serasah daun kuning di situ. Seperti yang kalian lihat itu. Hewan ini sudah dirancang sempurna untuk habitat ini. Kamu bisa lihat, aku tidak banyak gerak untuk menjaga hewan ini tetap bersama kita karena mereka sangat jinak dan bergerak lambat. Mereka pakai ekornya sebagai keseimbangan untuk berjalan maju. Mereka mirip seperti bunglon. Langkahnya hati-hati. Jadi lihat ini, dalam hitungan menit sejak memperkenalkan hewan ini, warna punggungnya sudah berubah menjadi kuning yang jauh lebih cerah. Ini mungkin karena matahari yang mulai bersinar siang ini. Dan seperti kadal lain, dia bersifat eksotermik. Semakin banyak panas yang diserap tubuhnya, semakin banyak energi yang dimilikinya. Dan dia memang pantas mendapatkan namanya, si iblis berduri. Ia luar biasa tajam dan berduri. Lihat itu. Dan sekujur tubuhnya ditutupi duri-duri tajam dari ujung ekornya hingga jari-jarinya. Andrew, coba pegang. Gimana rasanya? Wah, ini seperti jarum. Duri ini tajamnya mirip duri dari bunga mawar. Hanya karena dia memiliki mekanisme pertahanan ini, bukan berarti kadal ini tidak memiliki predator. Ada hewan di sekitar sini yang mau makan iblis berduri ini, termasuk spesies elang, dan tentu saja biawak predator, biawak raksasa yang hidup di negeri ini. Jadi disinilah hewan ini mengandalkan kamuflasenya yang unggul untuk berbaur dengan lingkungannya dan tidak ketahuan lokasinya. Dia juga memiliki mekanisme pertahanan unik lainnya. Kamu lihat ada dua tanduk di lehernya ini, itu adalah kepala palsu. Dan dalam situasi bertahan, hewan ini akan menyembunyikan kepalanya, menawarkan kepala palsu ini kepada predator. Jadi dia punya kesempatan untuk kabur jika diserang. Mari kita coba praktekkan. Lihat kepala palsunya. Ini tampilan yang bagus.
Oke, ayo kita ambil lagi. Aduh, durinya tajam. Lihat dia mencoba menusukku tadi. Aduh. Oke. Tenang dulu ya. Ayo, kalem. Katanya kita teman. Kita akan rekam lalu kembalikan hewan ini. Aku mau tunjukkan betapa kerennya kamu. Itu dia. Kalau kalian ingin melihatnya langsung, kalian harus ke sini, ke salah satu habitat aslinya. Kita di Australia Barat, tapi habitatnya membentang hingga ke pusat benua. Tapi dia hidup di medan gurun yang khusus seperti ini. Mereka makan semut dari jenis tertentu. Nah, ketika aku bilang makan semut, harusnya aku bilang mukbang semut. Kadal kecil ini mampu memakan hingga 3.000 semut per hari. Dia bisa makan hingga 1.000 semut dalam satu kali makan. Dan karena itu, konon katanya mereka ini super cerdas. Mereka punya kemampuan untuk melacak lingkungan mereka, menemukan koloni semut yang berbeda dan memastikan kalau mereka tidak memangsa koloni tertentu secara berlebihan. Mereka ingin bisa kembali ke jalur makanan untuk mendapatkan makanan lain saat mereka membutuhkannya. Semua hewan ini memiliki pola warna yang sangat unik. Lihat di bawahnya, pola di perutnya seperti sidik jari yang unik untuk kadal ini. Jadi, para ilmuwan akan mengambil foto bagian bawah iblis ini agar mereka dapat mempelajari populasi di area tertentu. Dan yang ini lumayan keren ternyata. Bentuknya seperti jaring, seperti belang harimau. Ini tajam banget. Tunggu. Selain super runcing, dia punya mekanisme unik lain yang dikembangkan untuk kehidupan di gurun ini, yaitu kemampuan untuk minum menggunakan kakinya. Aku dengar kalau kita menuangkan air di situ dan kita menaruh iblis ini di atasnya, kita bisa lihat dia minum. Jadi kita akan tunjukkan hal itu ke kalian sekarang. Aku bawa le mineral di sini. Coba lihat itu. Lihat air itu. Jelas ada air mengalir di punggungnya. Aku bisa lihat di lehernya. Mungkin membasahi matanya. Dan kalau kita tinggal di sini cukup lama, kita akan bisa lihat dia menyedot sebagian air ke mulutnya. Ini sangat keren. Jadi sisik itu beradaptasi untuk bisa menyerap air dari tanah agar kadal ini tetap terhidrasi. Sulit dipercaya, bahkan saat memegangnya di tanganku, melihatnya bergerak, dan dia melihatku, aku hampir tidak percaya kalau ini makhluk hidup sungguhan. Dan bagi kalian yang sudah memperhatikan apakah iblis berduri ini memang cukup tajam untuk mengeluarkan darah, nah, ini dia. Maksudku, ini berduri seperti memegang duri mawar. Jadi aku akan pegang pelan-pelan. Aduh. Kamu menusukku. Dia menggeliat. Dan ini sangat berduri, tapi rupanya ini sudah jelas. Kurasa iblis berduri tidak cukup tajam untuk mengeluarkan darah, walaupun kamu berduri. Ini rasanya tidak enak, terutama ketika durinya menegang. Dari mekanisme pertahanannya, duri-durinya, kepala palsunya, hingga cara minumnya, betapa keren rasanya bertemu naga asli dari daerah Outback, si iblis berduri. Aku Mark Vince, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke bro, saatnya kamu kembali.